Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan kabar terakhir ya bahwa salah satu pemain terbaik kita untuk di jantung pertahanan yang tampil luar biasa di pertandingan awal 21 Maret yang lalu menghadapi Vietnam dan kita menang di GBK dengan 1-0, Justin Hubner. Kabarnya dia dilanda dengan demam, agak meriang badannya dan dikhawatirkan tidak bisa bermain dalam pertandingan kedua menghadapi Vietnam ya di Maidin Stadion di kota Hanoi. Tapi mudah-mudahan tim dokter lagi bekerja keras dan masih ada 2 hari lagi. Pada tanggal 26 hari Selasa Justin sudah kembali bugar dan dia tampil bersama Tom Hai di belakang dan Rizky Ridho, karena ini menjadi 3 pilar paling kuat ketika tampil dalam pertandingan melawan Vietnam kemarin dan kita clean sheet. Artinya gawang dari Adi Satria tidak kebobolan. Dan Indonesia dalam 2 kali pertandingan back to back menghadapi Vietnam sejak di Piala Asia kemarin, ya di Qatar, kita tidak pernah kebobolan. Menang dengan 1-0, kita mencetak 2 gol dan mereka tidak mampu membuat gol. Di sana salah satu yang paling berperan penting ya adalah Justin Hubner. Ya, bagaimana di Piala Asia dia bahu-membahu dengan Jordi, tampil luar biasa, dan juga ada Sandy Walsh di sana, tapi kali ini di GBK kemarin dia dengan Jai dan Ridho. Dan ketika Ridho keluar, Sandy yang masuk ke dalam. Namun dalam pertandingan tanggal 26 nanti, Sandy Walsh kena 2 kartu kuning, ada akumulasi karena kartu kuning pertama dia dapat di putaran awal menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Hassanal Bolkiah di Bandar Sri Begawan ketika kita menang dengan 6-0. Dan kemarin menghadapi Vietnam, Sandy kena dengan kartu kuning. Ya, Justin Hubner juga mengalami hal yang sama, kena 1 kartu kuning. Ya, tapi bukan akumulasi karena dia baru pertama kali bermain dengan tim nasional Indonesia di Pra-Piala Dunia. Ya, kalau Piala Asia sudah, tapi Pra-Piala Dunia baru kemarin dia bertarung dan itu menjadi debut pertama dia ketika tampil di Stadion GBK ya. Kalau sebelumnya kan dia sudah tampil di Piala Asia di Qatar, tapi di GBK dia tampil untuk yang pertama bersama dengan Bang Jai Ises, juga Nathan Cho. Nah, ketika kabar ini berhembus bahwa Justin itu agak demam badannya, tentunya mengkhawatirkan, wajar bagi sang pelatih kepala kita, Shin Tae-yong. Makanya Shin Tae-yong langsung bergerak cepat dengan memanggil 2 pemain tambahan lagi, yaitu Muhammad Ferrari, ya pemain Persija yang bermain di belakang, dan 1 pemain gelandang yang lebih bertahan, yaitu Rahmat Irianto, ya di pemain Persib dan 1 dari Persija. Dan tadi jam 14.00 baik Rahmat dan Ferrari sudah bertolak ke Hanoi, berangkat ke Hanoi. Di sana dijemput oleh ofisial kita yang sudah menunggu di Bandara Internasional di Hanoi, ya. Dan kehadiran 2 pemain ini hanya untuk pelapis, untuk menjaga, karena posisi ketika ada beberapa pemain yang kena demam itu hanya 19 berkekuatan. Sehingga kemarin juga ditambah dengan 1 dari Hernando masuk mengisi posisi dari Nadeo. Ada 20 tambah 2, jadi ada 22 pemain saat ini yang ada. Karena dikhawatirkan beberapa pemain itu kemungkinan tidak bisa bermain, tapi masih akan dilihat kondisi mereka. Makanya saya bilang doakan agar mereka berangsur membaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik Ivar Jenner yang kena ada demam di sana, ya, termasuk juga kita lihat ada Dimas, ada Rafael Struijk juga kena demam. Sandy sebenarnya ikut, cuma Sandy kan tidak bisa bermain walaupun dia agak demam juga, tapi dia kena akumulasi, dia tidak bisa bertanding. Semoga virus demam atau mungkin ada flu pilek ini tidak menyebar, ya, tidak ini ketularan kepada pemain-pemain lainnya. Tapi sudah dapat info terakhir barusan juga bahwa yang lain dalam keadaan baik. Tentunya vitamin diberikan oleh tim medis kita, para dokter sudah bekerja keras, termasuk ingin membuat Justin Hubner ini kembali, ya, pulih, sembuh, segar, dan dia bisa dimainkan pada hari Selasa, tanggal 26. Karena memang sangat dibutuhkan Justin Hubner ini. Pemain-pemain depan Vietnam itu agak takut kalau berhadapan one-on-one dengan seorang Justin Hubner. Ini pemain yang dalam tanda kutip yang saya bilang yang lalu ini agak bengal, tapi tanpa kompromi di belakang, ya, kuat dalam kaki kirinya dan sulit untuk bisa melewati dia. Itu sudah dibuktikan dengan 2 clean sheet ketika Justin bermain di belakang. Apalagi sekarang sudah ada dengan Jai Ises, pemain Venesia ini yang
mendapat banyak pujian kemarin, tampil sangat dingin, ya, sangat berkelas. Bahkan STY juga memuji penampilan perdana dari seorang Jai Isis di belakang. Dia mampu memimpin dengan baik, memberikan ketenangan tentunya di barisan belakang kita, termasuk bagi Adi Satrio yang nampak lebih percaya diri ketika belakang itu begitu kuat. Nah, sangat saya kira disayangkan kalau sampai Justin Hubner tidak bermain, ya. Makanya STY coba mengambil dengan Ferrari untuk datang. Namun seandainya memang dia kurang siap dan tidak bisa bermain katakan, saya pikir STY sudah punya alternatif lain. Memang juga sayang kalau tidak ada Sandi. Kalau Sandi ada ini lebih kuat. Sandi akan ke dalam bermain, membentuk 3 bersama dengan Jai dan Rido. Tapi siapa pemain yang akan bisa menyamai kelasnya bagi Justin Hubner? Ada satu, Nathan bisa bermain ke dalam. Karena Pratama Arhan sudah ada di kiri. Nathan bisa dipakai untuk bermain di 3 back. Ini, di saat kita juga tidak punya Jordi, tidak punya Elkan. Dan kalau Justin ini benar-benar masih meriang, ya bisa ada. Nathan bisa digeser untuk bermain di belakang. Ya, tapi memang ada Ferrari yang menjadi pelapis. Kalau bisa dibilang, saya pikir Nathan bisa dicoba. Karena Nathan juga sangat bagus bermain. Namun tetap menurut saya menginginkan Justin Hubner ini main. Ya. Itulah makanya sekarang tim dokter lagi mencoba dia istirahat penuh karena masih ada waktu 2 hari ini, ya anggap mungkin cukup buat dia untuk bisa tampil bugar nantinya pada waktunya kalau dia banyak istirahat, diberikan mungkin suntikan vitamin atau minum obat vitamin yang cepat baik. Sudah ada formula khusus tentunya akan diberikan oleh tim dokter untuk mencegah jangan sampai ini berlarut-larut, ya makin parah, tapi dia akan diberikan satu mungkin obat yang bisa cepat untuk recovery bagi kondisi Justin Hubner. Karena menurut saya dengan Justin Hubner ada di belakang itu memberikan rasa percaya diri yang luar biasa. Pasti akan sulit. Ya, berpikir keras bagi Philippe Torsier, ini pelatih dari Vietnam untuk bagaimana membobolkan gawang Indonesia, tapi harus melalui menembus pertahanan kita yang kuat, benteng pertahanan yang sangat kokoh yang dibangun oleh Jai, Rido dan sekarang Justin Hubner. Nah, makanya saya ingin dia ada pada tanggal 26. Ya, terlepas kita juga sudah punya mungkin Tom Hai yang sudah bermain dan juga dengan Ragnar, tapi tetap kita butuh seorang Justin Hubner ini untuk bisa bermain di belakang. Tapi oke lah, STY sudah mengambil satu langkah yang bagus, persiapan untuk membackup dengan adanya Ferrari dan juga salah satu gelandang untuk menjaga juga ya, kalau Ivar tidak bisa bermain misalnya, ya masih bisa ada Rahmat Irianto yang akan ditaruh di sana. Karena Marcelino mungkin bisa digeser lebih ke depan. Kalau bermain dengan 3 pemain di depan, bisa aja Ragnar ke kanan atau Marcelino ada di kiri. Ya, jika Rafael tidak fit, tidak bugar juga masih ada Ramadan Sananta yang bisa, jangan dulu hoki lah. Ramadan dulu akan ditaruh. Tapi semoga semua ini baik-baik saja. Sehingga Ivar bisa bermain pada waktunya, ya pada hari Selasa. Rafael juga bisa bermain. Justin Hubner bisa bermain. Kan ini lengkap sudah. Ketika Tom Hai sudah ada di sana sebagai seorang profesor pemimpin di lapangan tengah. Oke, kita doakan bersama semoga kesehatan, kondisi dari pemain-pemain kita yang terserang demam ini cepat pulih sehingga mereka bisa bermain untuk tim nasional kita menghadapi Vietnam karena kita butuh poin di sana. Paling tidak imbang, menang, syukur luar biasa buat kita di Stadion Maidin. Dengan saya Bung Ropan, ciao.